guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang penerapan eksponen dan logaritma, khususnya dalam berbagai bidang di dalam kehidupan sehari-hari. Guys, siap belajar. Jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, kita mulai dengan yang pertama itu bunga majemuk. Ini dalam bidang perbankan atau perekonomian ya. Kita lihat modal sebesar M0 disimpan di bank dengan bunga majemuk sebesar B per tahun. Maka besarnya simpanan tersebut setelah N tahun dapat kita tentukan dengan cara ini MN setelah N tahun ya. Maka sama dengan modal awal ditambah 1 ditambah bunganya dipangkatkan N seperti ini. Oke, kemudian perhitungan bunga tidak selalu di akhir tahun, tetapi ada yang di akhir bulan, ada yang setiap hari. Jika frekuensi perhitungan bunga dilakukan sebanyak M kali dalam 1 tahun, maka rumus bunga majemuk itu dapat dinyatakan seperti ini. MN sama dengan M0 ditambah M0 kali 1 ditambah B per M kali M, ya, pangkat MN gitu ya. M-nya adalah sekian kali perhitungan bunga dalam 1 tahun. Oke, menjadi seperti itu. Kemudian jika perhitungan bunga dilakukan seketika itu secara terus-menerus, ini dinyatakan dengan MN sama dengan M0 E pangkat B kali N ya, dengan E-nya itu adalah bilangan Euler ya, ini sama dengan 2,71828 seperti ini. Oke guys, ya kita nanti lihat contohnya seperti apa ya. Oke. Kita lihat contoh yang pertama ya, seorang siswa menabung di bank 1 juta rupiah dengan bunga majemuk 20% per tahun. Berapa tahun harus ditabung agar uang tersebut menjadi, ini MN-nya ya, Rp2.488.320 ya. Kita lihat, kita gunakan aturan ini, MN sama dengan M0 kali 1 plus B pangkat N. MN-nya adalah Rp2.488.320. Uang yang ditabung pertama kali adalah 1 juta ditambah 1. Dikalikan 1 ditambah bunganya itu 20%, pangkat N ini nanti yang kita akan cari ya guys. Kemudian ini ditambahkan 1, ini 20% itu kan 20 per 100 atau 0,2 menjadi 1,2 pangkat N seperti itu. Kemudian 1,2 pangkat N ini adalah ini Rp2.488.320 dibagi dengan 1 juta. Kemudian 2 ruas kita ambil nilai logaritmanya seperti itu, nanti N-nya turun ke depan ya. Ini menjadi log 2.488.320 dikurangi log 1 juta ya. Oke, kita lanjutkan sini. Ini N-nya turun, kemudian ini seperti itu guys ya. Kemudian di sini N-nya sama dengan berarti ini dibagi dengan log 1,2, kemudian kita tinggal hitung saja log 2.488.320 itu ini. Kemudian log 1 juta itu 6 dibagi log 1,2 ini. Maka didapat N-nya itu sama dengan 5 tahun gitu ya guys ya. Seperti itu, sekitar 5 tahun ya, lebih sedikit lah. Oke. Kita lanjut ke contoh yang kedua guys. Seorang siswa menabung di bank Rp 1 juta, ini M0-nya dengan bunga majemuk 12%, ini B-nya per tahun selama 5 tahun. Tentukan besar dana tersebut jika frekuensi perhitungan bunga setiap bulan. Jika frekuensi perhitungan bunga secara terus-menerus, kita gunakan rumus yang kedua tadi ya guys. Kita gunakan seperti ini, MN sama dengan M0, ini 1 juta dikalikan 1 ditambah B-nya adalah 12%, ini kan perhitungan tiap bulan ya, kita buat menjadi seperti ini ya, M-nya 12 bulan berarti ya. Oke, ini pangkat 12 kali 5, ini 5-nya 5 tahun, oke, menjadi sama dengan ini 1 juta, ini 1 ditambah, ini kan 0,01 ya guys ya, oke. Menjadi seperti ini, pangkatnya 60 menjadi sama dengan ini.
Ini dihitung saja 1,01 pangkat 60 dihitung ya menggunakan alat hitung kalkulator misalnya ya, sehingga didapat uang setelah 5 tahun ditabung menjadi 1.816.696,699 rupiah. Oke guys, paham ya? Oke, kemudian jika frekuensi perhitungan bunga dihitung secara terus-menerus, kita gunakan ini aturannya MN sama dengan M0 E pangkat BN menjadi sama dengan ini 1 juta, E pangkat ini 12% kali 5 menjadi 1 juta kali E pangkat ini 0,6 ya guys ya, ini 12% ini kan 0,12 kali 5 berarti 0,60 gitu, 0,6 oke menjadi sama dengan 1.822.118,800 rupiah. Oke guys, paham ya? Baik. Oke guys, sekarang kita lanjut ke pertumbuhan penduduk ya. Ini dalam bidang kependudukan ini jumlah penduduk setelah N tahun dirumuskan dengan ini PN sama dengan P0 kali E pangkat KN ya. Oke, kemudian P0-nya adalah jumlah penduduk mula-mula. Kemudian K itu adalah tingkat pertumbuhan penduduk per tahun, N-nya adalah ini tahun. Oke. Kita lanjut ke contoh yang ketiga, guys. Pada tahun 2010 jumlah penduduk di Kecamatan Jatiasih adalah 206.730 jiwa. Kemudian pada tahun 2020 jumlah penduduknya menjadi 278.741 jiwa. Maka tentukan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun. Oke, yang ditanya adalah K-nya ya guys ya. Kita lihat ini PN-nya adalah 278.741, P0-nya 206.730, E pangkat ini 10 tahun ya, berarti 2010 sampai 2020 10 tahun. Ini kemudian kita ditanyakan K-nya. Oke. Kemudian ini E pangkat 10K itu adalah ini 278.741 dibagi 206.730 menjadi seperti ini, oke. Kemudian kita ambil nilai logaritma naturalnya, kedua ruasnya ini, len gitu ya. Oke, menjadi seperti ini pangkatnya turun 10K kali len E. Oke, kemudian ini len ini dikurangi len ini ya, menjadi seperti itu. Oke, kemudian len E itu adalah 1, ini 10K sama dengan len 278.741 dikurangi len 206.730. Oke, kemudian kita lanjut di sini. 10K sama dengan ini dihitung saja ya guys. Len ini dikurangi len itu menggunakan alat bantu kalkulator boleh. Maka K sama dengan 0,0299 kalau dijadikan persen ya sekitar 3% seperti itu. Oke guys, paham ya? Bisa dimengerti ya? Baik. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat ya. Kita lihat. Ini pada tahun 2020 jumlah penduduk di Kecamatan Jatiasih adalah 278.741 jiwa. Jika tingkat pertumbuhan penduduk per tahun adalah 2,99%, maka tentukan jumlah penduduk pada tahun 2030 ya, berarti 10 tahun oke guys. Kemudian kita gunakan aturan ini, P0-nya adalah 278.741, E pangkat ini tingkat pertumbuhan penduduk 2,99%, ini nanti ya, N-nya adalah selama 10 tahun menjadi seperti ini, oke. Kemudian ini dikalikan, ini kan 0,0299, kalau dikalikan 10 berarti 0,299 gitu ya guys ya. Menjadi seperti ini, kemudian ini dihitung saja. Itu menggunakan alat bantu ya, kalkulator itu. Nanti ketemu 375.885 jiwa. Oke, ini perkiraan nanti penduduk di Kecamatan Jatiasih sekitar 375.885 jiwa. Paham guys? Bisa dimengerti ya? Baik. Sekarang
lanjut tentang peluruan ini di bidang apa ya namanya kimia ya. Di bidang kimia, oke. Penggunaannya seperti ini. Sejumlah N unsur radioaktif mengalami peluruan. Jumlah unsur radioaktif yang tersisa setelah selang waktu T dapat ditentukan dengan aturan ini. NT sama dengan N kali setengah pangkat N ya. Oke. Kemudian N itu adalah T per, ini waktu paruh ya guys ya. Oke. Kemudian T itu waktu yang dijalani. Oke. T setengah itu adalah waktu paruh ya. Oke. Kita lihat contoh yang kelima ya guys. Aktivitas suatu nuklida radioaktif tertentu turun dari 1,0 kali 10 pangkat 11 BH menjadi 2,5 kali 10 pangkat 10 BH dalam 10 jam. Tentukan waktu paruh nuklida itu. Oke. Ini ya. BH itu satuan ya guys. Becquerel, simbolnya BH adalah satuan turunan SI untuk keradioaktifan ya. Oke, nanti dicek lagi di bidang kimia ya. Oke. Kemudian kita jawab ya guys. Ini NT sama dengan N kali setengah pangkat N ya. Oke, kemudian NT-nya itu adalah 2,5 kali 10 pangkat 10 sama dengan N-nya. N-nya ini 1,0 kali 10 pangkat 11 kali setengah pangkat N. Oke, kemudian ini membagi ke sana ya guys. Setengah pangkat N itu adalah 2,5 kali 10 pangkat 10 per 1 kali 10 pangkat 11 menjadi seperti ini. Setengah N pangkat setengah pangkat N sama dengan seperempat, berarti N-nya sama dengan 2. Oke, paham ya guys? Bisa dimengerti ya. Kemudian kita tentukan waktu paruh tadi ya. N itu sama dengan T per setengah T. T setengah ya, berarti T setengahnya itu nanti T dibagi N gitu ya guys ya. Itu seperti itu, berarti sama dengan T-nya itu 10 jam dibagi 2 menjadi sama dengan 5 jam. Paham guys? Bisa dimengerti ya? Baik. Kita lanjut ke contoh yang ke-6 guys. Suatu unsur radioaktif memiliki waktu paruh, ini T setengah ya, 20 hari. Berapa bagiankah dari jumlah zat asalnya yang belum meluruh setelah 60 hari? Kita lihat seperti ini. NT sama dengan N kali setengah pangkat N, kemudian ingat N-nya itu sama dengan T per T setengah ya, itu. Kemudian T-nya itu 60 hari nih guys ya. Kemudian waktu paruhnya itu adalah 20 hari, maka N-nya sama dengan 3, oke. Kemudian NT sama dengan N kali setengah pangkat 3, ini 1/8 nanti, berarti NT per N itu adalah setengah pangkat 3, berarti ada 1/8 bagian dari jumlah zat asal yang belum meluruh setelah 60 hari. Seperti itu. Paham guys ya? Baik. Oke guys, itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini, membahas tentang aplikasi, penerapan, eksponen, dan logaritma. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.